sini kami akan menjelaskan materi tentang penawaran uang dan kegiatan perekonomian. Poin yang pertama, penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran, yaitu M, V sama dengan PT. M itu penawaran uang, V laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Jumlah barang dalam ekonomi mempunyai arti. Yang pertama, ia adalah nilai fisikal dan bukan nilai uang. Dan yang kedua, ia meliputi barang-barang jadi maupun barang telah jadi. Dinyatakan dengan menggunakan persamaan, yaitu M, VY sama dengan M itu penawaran uang, VY laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja, dan Y pendapatan nasional. Teori sisa tunai. Beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yakni Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan M sama dengan KPT, di mana M dengan M, P, dan T dalam persamaan MV sama dengan PT. Dalam teori sisa tunai, K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang mereka dalam tunai, sekiranya 20% dari pendapatan. Kemudian kritik-kritik ke atas teori kuantitas uang. Yang pertama, pemisalan bahwa T adalah tetap. Yang kedua, laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Yang keempat, teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke rangkap likuiditas. Asumsikan pada mulanya penawaran uang adalah MS0. Pada tingkat penawaran ini, kurva permintaan uang MD atau DM menyilang MS0 di titik E0, dan ini menunjukkan bahwa suku bunga adalah 4%. Asumsikan pemerintah menambah penawaran uang sehingga menjadi MS1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang dicapai di E1, dan berarti suku bunga adalah 2%. Semenjak titik E1, kurva permintaan uang telah menjadi elastik sempurna. Sebagai akibatnya, apabila penawaran uang terus ditambah, tingkat bunga tidak akan turun lagi. Sebagai contoh, kenaikan penawaran uang dari MS1 ke MS2 menyebabkan keseimbangan berubah dari E1 menjadi E2. Pada keseimbangan yang baru ini, suku bunga tetap sebanyak. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Operasi pasar terbuka, yakni langkah melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. 2. Mengubah suku bunga dan suku diskonto. Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral. Yang pertama dengan memberikan pinjaman, atau yang kedua dengan membeli surat-surat berharga tertentu yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan.
mengubah tingkat cadangan umum. Kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan mempunyai kelebihan cadangan atau tidak. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis, yakni yang pertama, pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, perubahan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Pertambahan pengeluaran upgrade dari AE0 menjadi AE1 akan meningkatkan harga dan ini mengurangi pendapatan nasional real, dan pengeluaran upgrade real yaitu hanya mencapai Y2 seperti grafik efek kebijakan moneter dalam bentuk di atas.